Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah keluarga besar Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada subuh hari ini Allah pertemukan kita kembali, ya. Subuh hari ini di bulan Ramadan Allah pertemukan kita kembali. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah yang maha di atas segala-galanya, yang menggerakkan segala sesuatu. Dialah Allah yang mengingatkan manusia. Dialah Allah yang menyentuh hati manusia, ya. Dialah Allah yang dapat merubah hati manusia. Dialah Allah yang berkehendak jika ingin masih memberikan nikmat umur panjang kepada seseorang, dia berikan nikmat umur panjang. Tapi kalau sudah datang ajal dan sesuai dengan kehendaknya, dia akan mencabut ruh. Dan semua atas ketetapan yang memang sudah Allah tetapkan. Nah, oleh karena itu ya jamaah, bersyukurlah kita masih diberikan nikmat kesehatan dan keafiatan, ya. Boleh jadi kita yang masih diberikan nikmat umur panjang sampai saat ini, boleh jadi kita ini belum siap yang namanya kematian. Kita ini belum siap yang namanya ajal, yang namanya sakarat, ya. Untuk merasakan sakaratul maut kita ini belum siap. Almarhum sudah meninggalkan kita, ya. Meninggal di hari Jumat berarti. Hari Jumat, Masya Allah. Meninggal di hari Jumat Sayyidul Ayyam dan di bulan Ramadan. Ini fadilah besar ya jamaah. Dan kita tahu bersama bagaimana fadilah-fadilahnya. Man mata yaumal jum'ah wuqiya min azabil qabr. Barang siapa yang meninggal dunia di hari Jumat atau malam Jumat, Allah lindungi dia dari yang namanya azab kubur. Apalagi di bulan Ramadan, Allah sungguh luar biasa, ya. Semoga almarhum dimudahkan perjalanan ke surganya Allah, diampuni dosa-dosanya, ya, dan kepada keluarga yang ditinggal sabar, ya. Sabar atas ketetapan Allah. Karena kita semua ini pasti akan menuju ke sana, pasti, ya. Tinggal menunggu antrian, tinggal menunggu kapan, ya, kapan akan dijemput oleh malaikatul maut. Nah, oleh karena itu alhamdulillah kita doakan kembali almarhumnya, ya. Kita baca surah Al-Fatihah sekali lagi, ya. Al-Fatihah ila ruh almarhum, ya. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Allahumma ij'al fidan lahu minan nar wa'idkan lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa bara'atan lahu min azab wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah untuk semua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, majelis-majelis ta'lim seperti ini yang sangat dibutuhkan oleh kita sekarang ini di zaman, ya, yang banyak ujian,
di zaman yang banyak gangguan, di zaman yang banyak fitnah. Jadi duduknya kita di majelis ta'lim seperti ini, kajian-kajian seperti ini sangat dibutuhkan. Ya. Karena kita ini butuh ilmu agama. Ya. Siapapun Anda, disiplin ilmu apapun yang Anda kuasai, Anda seorang engineer, Anda seorang dokter, Anda seorang ahli apa saja, bahkan ahli kimia, ya, ahli embriologi atau ahli apa saja, Anda seorang pejabat, ya, tetap kita butuh yang namanya ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama itulah yang akan menyebabkan kita benar-benar takut kepada Allah. Ilmu agama itulah yang akan menjadi perisai kita, ya, tameng kita untuk menghadapi segala macam fitnah, ujian yang ada di dalam dunia ini. Makanya dalam sebuah nasihat dari Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, kata beliau, fa inni ra'aitul jahla fin nasi fashiya fal khauf min maula wala min jahannam fadawu bi'ilmi din jahla qulubikum faman lam yudawi al jahla bil ilmi yandami. Sesungguhnya saya telah melihat kejahilian merajalela di mana-mana, kurangnya ilmu agama merajalela. Disebabkan kurangnya ilmu agama, fala khauf min maula wala min jahannam, tidak ada rasa takut kepada Allah dan juga neraka jahannam. Fadawu bi'ilmi din jahla qulubikum, fadawu bi'ilmi din jahla qulubikum, maka obatilah kejahilan itu dengan belajar ilmu agama. Selalu hadir di majlis taklim seperti ini, ya, selalu banyak mendengarkan nasihat-nasihat agama. Faman lam yudawil jahla bil ilmi yandami, bagi mereka yang tidak mau mengobati, bagi mereka yang tidak mau belajar, yandami, maka mereka pasti akan menyesal di dunia maupun di akhirat. Contoh kecil saja, Pak, ini berkahnya ilmu agama kalau kita praktekkan di saat kita mendengar, dan ini kita sering dengar, raka'atul fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah, hadisun sahih, 2 rakaat sunnah sebelum salat subuh. Itu pahalanya apa? Khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan beserta isinya. Bayangkan itu, sebelum kita sholat fardu subuh, kita sholat sunnah dulu 2 rakaat. 2 rakaat ringan ya jamaah, tidak membutuhkan kekuatan yang begitu besar. 2 rakaat, kalau Anda tidak mampu berdiri ya duduk. 2 rakaat sunnah, tapi subhanallah pengaruhnya besar. Apa pengaruhnya? Engkau akan menjadi orang yang kaya raya dalam pandangan Allah, walaupun engkau dalam pandangan manusia miskin. Tapi dalam pandangan Allah, engkau orang yang termasuk kaya raya, mengalahkan kekayaan Fir'aun dan Qarun. Kenapa? Karena 2 rakaat sunnah itu, kata Rasulullah, lebih baik daripada dunia dan beserta isinya. Lebih baik daripada gunung-gunung emas, lebih baik daripada gunung-gunung berlian, lebih baik daripada berlian permata yang kita banggakan. Semuanya kalah ya jemaah. Dengan apa? 2 rakaat sunnah sebelum salat subuh. Jadi kalau mau kaya raya dalam pandangan Allah, 2 rakaat sunnah sebelum salat subuh. Bagaimana kalau kita praktikkan di bulan Ramadan? Sallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa jamaah. Nah, oleh karena itu momentum bulan Ramadan ini manfaatkan dengan baik. Boleh jadi bulan Ramadan ini merupakan bulan Ramadan terakhir bagi kita. Siapa yang akan menjamin kita akan hidup sampai di bulan Ramadan tahun depan? Tidak ada yang bisa menjamin kecuali dialah Allah Jalla Jalaluh, yang maha mengetahui rahasia hamba-hambanya. Makanya karena kita ini banyak dosa, banyak maksiat, Allah masih sayang kita. Allah masih sayang kita ya jamaah. Allah juga tidak mau melihat kita meninggalkan ini dunia, bekal kita itu tipis, nihil, kurang. Bagaimana mampu dan siap untuk melakukan perjalanan yang begitu jauh ini menuju alam akhirat, yaumul hisab.
Sehingga sampai saat ini masih diberikan nikmat umur panjang kita, masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, agar supaya kita banyak menanam bibit-bibit kebaikan. Dengan bibit-bibit kebaikan itu, amal-amal itu, itulah yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya jangan banyak tidur. Ada yang tidur di sini? Sudah mulai tutup mata. Cambuk hatimu. Apalagi sekarang ini, dahsyat ya. Kalau kita tidak, ini kalau memang pengaruh puasa itu selalu rasa ngantuk itu luar biasa itu. Apalagi bagi pegawai-pegawai, karyawan, ya. Sudah begitulah tantangannya. Ya. Tapi di saat engkau mampu mengendalikan situasi, maka engkau akan selamat. Ya. Harus semangat. Cambuk hatimu yang lalai, cambuk hatimu yang malas. Segera bangkit, ambil hidangan yang begitu mahal ini yang Allah hidangkan kepada kita. Ya. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Percepat langkahmu. Jangan hanya berjalan, berlari. Kalau cepat, speednya itu dipercepat lagi. Karena berapa banyak orang yang ketinggalan. Kita ini banyak ketinggalan. Contohnya saja, kita ini lahir muslim, ya. Tapi sampai di bulan Ramadan kali ini begini-begini saja kita. Baca Al-Quran, malas. Betul apa betul? Banyak yang merasakan ini. Mau buka Al-Quran berat, ya Allah. Sudah di bulan Ramadan ini. Mau buka Al-Quran saja malas. Mau berzikir saja malas. Mau bersedekah saja pelit. Ya Allah. Mau senyum saja sama saudaranya, mahal betul senyumnya. Padahal ibtisam itu li akhika sadaqah. Senyum Anda kepada saudaramu itu sedekah. Ya subhanallah, apalagi di bulan Ramadan. Sambung hubungan silaturahmi. Karena ditakutkan ya jamaah, amal ibadahmu di bulan Ramadan tidak diterima Allah. A'malukum tata'allaq fis sama. Amal ibadahmu tergantung-gantung di langit, tidak sampai kepada Allah. Kenapa? Engkau memutuskan hubungan silaturahmi. Yang penting saya bagus puasa, yang penting saya bagus sholat, yang penting saya berzikir, saya bagus hubungan sama Allah. Rupanya hubungan sama manusia tidak bagus. Sama orang tuanya, sama mertuanya, sama iparnya, sama tetangganya, ya Allah, sama saudaranya, bertahun-tahun tidak bertegur sapa, ya Allah. Hatinya masih keras, syaitan menguasainya. Hati-hati ya, kalau orang-orang seperti ini ya, biasanya ya, hatinya itu keras disebabkan banyaknya dosa dan maksiat. Dengan bangganya dia, yang penting saya puasa, yang penting saya sholat. Padahal dia lupa hablu minallah, hablu minannas. Hubungan sama Allah dan hubungan sama manusia. Jangan hanya engkau memperkuat hubungan sama Allah, tapi hubungan sama manusia tidak kuat. Ada juga yang penting saya baik sama manusia. Hati saya baik kok. Saya baik sama teman-teman, sama saudara, sama tetangga. Saya sering bersedekah, tapi rupanya di saat masuk bulan Ramadan, hatta salat berjamaah tidak. Rupanya tidak salat. Ya Allah, ini. Jadi hubungan sama Allah tidak bagus. Nah, oleh karena itu ya jamaah, momentum bulan Ramadan ini jadikanlah sebagai ya tempat kita untuk hijrah yang terbaik. Jadikanlah sebagai tempat perubahan yang terbaik. Kenapa? Karena semua aktivitas ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, semua pahalanya the best of the best. Bahkan di saat engkau membaca Al-Quran, di saat engkau qiyamul lail tadi malam, kemudian bangun engkau di tengah malam ya, di saat engkau baca Al-Quran, kemudian sampai berapa juz engkau kecapean, engkau tertidur. Tidurmu itu adalah ibadah. Subhanallah. Kenapa? Di saat itu Anda akan mencas kembali, mengisi power.
Untuk apa? Agar supaya setelah itu bangkit kembali dan mendirikan salat, membaca Al-Quran. Makanya ya, hatta tidurnya seorang yang shaim itu ibadah, tasbih dan kemuliaan-kemuliaan yang lain. Subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan duduknya kita di sini ini tidak main-main ini. Ya, makanya saya bilang tadi jangan tidur. Jangan tidur dulu, Pak. Ditunda dulu tidurnya. Nanti setelah balik dari rumah, balik ke rumah baru engkau tidur. Fadhal, terserah sampai jam berapa. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, di luar bulan Ramadan saja, hudur fi majlisil ilmi khairun min salati alfi raka'atin nafila wa khairun min huduri alfi janazah wa khairun min iyadati alfi marid. Hadis ini termaktub dalam kitab Ihya Ulumuddin yang disusun oleh seorang ulama besar, Al-Imam Al-Ghazali. Ya, Syekhul Islam, Hujjatul Islam, Muhammad Al-Ghazali. Allah. Apa artinya hudur fi majlis ilmi? Hadirnya kita di majlis ilmu itu pahalanya lebih baik daripada orang yang salat sunnah 1000 rakaat. Kita kalau salat tarawih berapa rakaat? 20, ya, 23 ya, tambah witir. Ada yang 8, 11 ya. Tapi ini hadirnya kita sekarang ini, makanya saya bilang jangan tidur dulu. Ya. Jangan tidur dulu. Kenapa nanti nonton bola? Gol! Oh, luar biasa semangatnya. Ya. Tapi di saat apalagi kalau hari Jumat. Oh, hari Jumat banyak khusyuk itu. Betul? Hah? Hari Jumat mulai khatib innal hamdalillah mulai sudah. Ya. Nikmat betul itu, nikmat sekali itu tidurnya itu. Di saat khatib sedang khutbah dia tidur. Oh, nanti kata qamat salat, ya Allah. Baru sadar dia. Jadi tunda dulu tidurmu. Kenapa? Karena engkau sekarang ini di raudhatun min riyadil jannah. Taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirmu di sini itu mengalahkan pahala orang yang salat sunnah 1000 rakaat. Dan mengalahkan pahala orang yang apa? Menziarahi, melayati 1000 jenazah. Bayangkan itu. Lebih baik pahalanya orang yang menghadiri majlis ta'lim seperti ini. Wa khairun iyadati alfi marid, dan lebih baik pahalanya daripada orang yang menziarahi 1000 orang sakit. Satu jenazah saja ya jamaah, kalau kita datang ke rumah yang berduka saudara kita, kemudian kita ikuti proses jenazah dari dimandikannya sampai dikafani, sampai kita bawa ke masjid disolatin, kemudian setelah itu kita bawa ke kuburan untuk dikuburkan bersama, kemudian kita doakan. Itu pahalanya orang tersebut akan mendapatkan qiratan. Apa itu qiratan? 2 qirat artinya sebesar 2 gunung Uhud. Yang pernah haji dan umrah tahu itu. Itu kalau kita keliling Gunung Uhud itu sekitar 5 kilo, ya, 5 kilometer, ya. Nah itu satu orang jenazah yang kita hadiri sampai kita salatkan. Nah bagaimana dengan menghadiri majelis ilmu seperti ini? Kata Rasulullah, wa khairun min huduri alfi janazah. Lebih baik pahalanya daripada orang yang melayati, menghadiri 1000 jenazah. Apalagi di bulan Ramadan. Ada yang bertanya, kenapa seperti itu? Kok sampai seperti itu dahsyatnya pahala? Karena umurnya umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek. Kita berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu sampai 1000 tahun. Lebih lagi. Tapi kata Nabi Muhammad, inna a'mara ummati ma baina 60 wa 70. Sesungguhnya umurnya umatku itu antara 60-70. Lebih daripada itu bonus. Pendek 60-70. Ada yang 70 di sini?
Banyak ya? Wah, belum, masih muda-muda semua yang saya lihat ini. 60, 70, 80, apalagi bagi mereka yang sudah mulai masuk 40 tahun, kata Nabi Muhammad SAW, ada hadis khusus. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man balaga 40 sanah wa lam yaglibu khairuhu syarrahu falyatajahhaz maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sudah mencapai umur 40 tahun tapi amal ibadahnya belum dapat mengalahkan maksiat, dosa-dosa yang pernah dia lakukan, falyatajahhaz, maka persiapkanlah dirimu untuk merasakan yang namanya azab. Amal ibadahnya belum dapat mengalahkan dosa-dosanya. Ya, hati-hati kita. Fa amma man thaqulat, dalam Al-Qur'an, mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jangan beranggap, oh yang penting saya sudah beriman kepada Allah. Iya, ente beriman dan insyaallah masuk surga, tapi sebelumnya ada proses, Pak. Ada proses untuk masuk surga. Kata Allah, fa amma man thaqulat, adapun orang-orang yang mana timbangan kebaikannya itu berat dan dapat mengalahkan dosa-dosanya, maka mereka akan ditempatkan di tempat yang diridhai Allah. Apa itu surganya Allah? Wa amma man khaffat, ya, ini yang musibah ini. Adapun mereka yang mana timbangan kebaikannya itu ringan, maksiatnya berat, dosa-dosanya berat, di mana tempat mereka? Dia harus apa? Dia harus ziarahi dulu neraka jahanam. Ya Allah, di laundry dulu, Pak. Di laundry dulu kita. Dan ini jelas. Karena Allah Maha Adil di atas segala-galanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ambil hidangan yang penuh dengan keberkahan ini. Bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, ya jamaah. Zikirmu terbaik, bacaan Al-Qur'anmu terbaik, sedekahmu terbaik, langkahmu demi langkah ke masjid terbaik, engkau makmurkan masjid terbaik. Sungguh luar biasa pahala. Hadirkan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena tidak ada yang tahu umur manusia. Ada sebuah nasihat dari seorang wanita saleha, Rabi'atul Adawiyah, kata beliau, "Innama anta ayyamun idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk wa yushiku an tadhhaba al-ayyamu kulluha fa yadhhabu kulluka fa'amal lillah fa innaka la tadri mata ajaluk wastaqim 'ala ad-dawam fala ribha illa liman istaqama fala ribha illa liman istaqama." Kata beliau, ini seorang wanita saleha waliullah di Mesir, ya, namanya Rabi'atul Adawiyah. Dia memberikan nasihat kepada salah satu ulama besar, ya. Kata beliau, innama anta ayyamun, sesungguhnya engkau ini adalah hari-harimu. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk, kalau harimu itu pergi meninggalkan engkau tanpa engkau melakukan amalan ibadah yang saleh, yang ikhlas, berarti sebagian dari dirimu itu pergi meninggalkan engkau. Tangan meninggalkan engkau. Besok lagi engkau tidak memanfaatkan, pergi lagi tangan sebelah, pergi lagi anggota tubuh yang lain. Wa yusiku an tadhhabal ayyamu kulluha fa yadhhabu kulluka, dan dikhawatirkan semua bagian, semua hari-harimu itu pergi meninggalkan engkau, sehingga semua bagian-bagian tubuhmu itu pergi meninggalkan engkau. Ditakutkan seperti itu. Oleh karena itu, wahai imam, fa'amal lillah. Jika engkau melakukan amal ibadah, fa'amal lillah, lakukan dengan ikhlas karena Allah. Fa'amal lillah. Kenapa? Fa innaka la tadri mata ajaluk. Karena engkau tidak tahu kapan datang ajalmu. Engkau tidak tahu kapan datang ajalmu. Fa'amal lillah fa innaka la tadri mata ajaluk wastaqim 'ala dawam, dan istiqamalah. Nah ini, dan istiqamalah selalu. Fala ribha illa liman istaqama. Tidak ada keberuntungan kecuali bagi mereka yang istiqamah terhadap ajaran Allah. Allah berfirman,
innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang berkata Tuhan kami yaitu Allah, dan mereka istiqamah. Mereka berkata Tuhan kami ya Allah, mereka istiqamah dengan perintah-perintah Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika, para malaikat datang menghampiri mereka dan berkata jangan engkau takut dan jangan engkau sedih, surga menanti kalian di sana. Ya Allah, pelajaran besar yang harus kita ambil. Allah ingin mengajarkan kita agar supaya istiqamah di bulan Ramadan. Kita sekarang alhamdulillah salat subuh full jamaah. Ini jamaah tadi Masya Allah ya, jamaah banyak subuhnya Ramadan luar biasa. Allah inginkan begini, seperti ini. Subuh-subuh yang lain ya di bulan Syawal seperti ini juga ya, di subuh-subuh yang lain juga seperti ini juga. Ibu-ibu juga ramaikan masjid, makmurkan masjid ya, bangunkan anak-anaknya. Kenapa jangan sampai kita hanya di bulan Ramadan sehingga kita dikatakan hanya ibadah musiman hanya di bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan ainahum, di mana mereka? Ainahum allazina ya'muruna masajid, di mana mereka yang selalu makmurkan masjid? Ainahum allazina yaqra'una al-Qur'an, di mana mereka yang selalu membaca Al-Qur'an? Ainahum allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, di mana mereka yang selalu berzikir kepada Allah di bulan Ramadan? Setelah bulan Ramadan ainahum. Nah itu ainahum. Oleh karena itu ya jamaah, ambil pelajaran besar. Jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan yang terbaik, momentum hijrah yang terbaik, dan jadilah kita istiqamah sampai di penghujung usia kita. Saya kira itu saja. Kepanjangan juga tertidur semua nanti ya. Enggak ya, jamaah yang dirahmati Allah. Yang terakhir tadi kita membaca surah apa? Al-Fatihah. Wa ila hadratin nabi wa ila arwah walidina. Pasti ada, mungkin ada yang bertanya, mana dalilnya? Kan begitu. Mana dalilnya? Apakah sampai? Ya sampailah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ini hadisun sahih, rawahu Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadisnya memang agak panjang sedikit. Bainama Jibrilun qa'idun 'inda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasami'a naqidan minas sama. Di saat malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya duduk, kemudian mereka mendengarkan satu suara yang begitu keras dari arah langit. Fasami'a naqidan minas sama. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, laqad futihal yawm bab fis sama." Pada hari ini telah terbuka satu pintu dari langit. Walam yuftah qattun illa fi hadzal yawm. Dan pintu ini tidak akan terbuka kecuali pada hari ini. Kemudian kata malaikat Jibril, wa kharaja minhu malak, dan keluar dari arah pintu itu satu malaikat. Dan di riwayat itu tidak disebutkan siapa nama malaikat itu. Wa kharaja minhu malak, keluar dari pintu itu malaikat. Dan malaikat ini ditugaskan hanya pada hari ini. Kemudian datang malaikat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Coba isma, dengarkan ini. Kemudian malaikat ini mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayka ya Rasulullah. Abshir binurain. Saya datang kepadamu ya Rasulullah membawa dua kabar gembira. Nuraini ini, dua cahaya ini, walam yu'ta nabiyyun wala rasul min qablik. Tidak pernah diberikan, dua cahaya ini tidak pernah diberikan nabi dan rasul sebelummu. Apa dua cahaya ini? Kata malaikat ini, khawatim suratul Baqarah. Yang pertama kata malaikat ini
Fatihatul Kitab wa khawatim surat Al-Baqarah. Surah Al-Fatihah dan ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kita hafal ya? Ayat terakhir surah Al-Baqarah ya. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'min kullun amana billahi, dan seterusnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu rabbana wa la tuhmilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi malaikat ini berkata, dua cahaya ini tidak pernah diberikan nabi dan rasul sebelummu. Apa itu? Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah dan ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kemudian, nah ini yang terakhir, ini yang poin penting ini. Apa kata malaikat ini? Walan taqra biharfin minhuma illa utitahu. Tidaklah ya Rasulullah engkau membaca satu huruf pun dari surah Al-Fatihah dan ayat terakhir surah Al-Baqarah kecuali semua permohonanmu dikabulkan Allah, diberikan Allah. Nah itulah makanya biasanya kita kalau ingin mendoakan kepada saudara kita yang telah meninggal dunia, atau kita mendoakan bagi mereka yang sakit, kita baca surah Al-Fatihah. Semoga ya Allah hapuskan dosa-dosanya. Ya Allah kalau dia sakit, sembuhkanlah penyakitnya. Kemudian kita membaca surah Al-Fatihah. Kalau kita mau tambah lagi ayat terakhir surah Al-Baqarah, itu sungguh luar biasa. Dari mana malaikat ini tahu tentang keistimewaan dua cahaya ini, surat Al-Fatihah dan ayat terakhir surat Al-Baqarah? Kecuali Allah yang membimbingnya, Allah yang memberitakan, Allah yang menginformasikan kepada dia, dan dia informasikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah kita semua yang hadir di sini diberikan nikmat umur panjang, diberikan kesehatan dan keafiatan. Minta umur panjang agar supaya berkah. Karena kata Nabi Muhammad, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk kalian panjang umurnya, buruk amalnya. Hati-hati ini ya. Dan pelajarilah Al-Quran, baca Al-Quran, tadabbur, bukan hanya tadarus tapi tadabbur. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, supaya pengajian kita ini berkah ya, apalagi di bulan berkah, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, dan semoga insyaallah keluar dari bulan Ramadan ini, keluar dari majelis ini, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'i sayyi'at tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighna biha al-aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma nas'aluka mujibat rahmatik wa 'azaim maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ithmin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la mayyitan illa rahimta ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها وحسرتها رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا رب. أنت الغفار, Engkau maha pengampun ya Allah. Engkaulah yang mengetahui kondisi kami ya Allah, dan seluruh dosa-dosa maksiat yang pernah kami lakukan ya Allah. Faghfir dzunubana ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jika dosa-dosa itu menyebabkan hati kami menjadi keras, lembutkanlah ya Allah. Jika hati kami sampai saat ini keras, lembutkanlah ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, berkahilah kami di bulan berkah ini ya Allah. Muliakanlah kami di bulan mulia ini ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk terus istiqamah, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi sampai di penghujung usia kami ya Allah, sampai di detik-detik datangnya sakaratul maut. Di saat kami merasakan sakaratul maut ya Allah, mudahkan lisan untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, maafkan kami yang banyak khilafan ini ya Allah. Maafkan kami yang masih ada kesombongan dalam hati kami. Penyakit-penyakit hati ini masih ada ya Allah. Hilangkan penyakit hati ini ya Allah.
hilangkan penyakit hati ini ya Allah. Kadang kami merasa paling hebat, kadang kami merasa paling berharta, kadang kami merasa paling berpengaruh, kadang kami merasa paling mulia ya Allah. Tiada kemuliaan kecuali darimu ya Allah. Tidak ada keistimewaan kecuali darimu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, muliakanlah orang-orang tua kami ya Allah. Hapuskanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Di antara mereka yang telah meninggal dunia, hapuskan dosa-dosa mereka ya Allah. Amal ibadah yang kami lakukan sebagai anak, kirimkan pahalanya untuk mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Hanya itu yang kami dapat bahagiakan mereka. Di saat mereka masih hidup, kami mungkin kurang membahagiakan mereka ya Allah, tapi kami minta ya Allah, amal ibadah kami di saat kami masih hidup ini ya Allah, tolong kirimkan pahalanya untuk mereka, untuk membahagiakan mereka di alam barzah ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Syukran, terima kasih.